Nah, sudah, Den. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar sistem informasi akuntansi yang beranggotakan Amalia Firdaus, Devani Rizky, Denia Nur, Ina Fatmawati, Diah Ayu, dan Febriana Trisyafaati. Next. Pengertian sistem informasi akuntansi berdasarkan menurut Butnar dan Hotwood tahun 2012, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber data yang didesain untuk mentransformasikan berbagai data keuangan dan data-data lainnya menjadi sebuah informasi. Menurut Kieso tahun 2005, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan dan memproses data transaksi serta menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk mentransformasikan berbagai data atau informasi menjadi sebuah laporan dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan dari suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut ada pentingnya sistem informasi akuntansi. Pentingnya SIA ini secara umum yaitu yang pertama, semua informasi di bidang akuntansi dipakai untuk mengambil keputusan. Kedua, mempelajari sistem informasi akuntansi merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan, pemakaian, dan implementasi, serta pelaporan-laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada komponen kunci dalam mengembangkan usaha melalui pembuatan laporan. Untuk pentingnya sistem informasi akuntansi secara khusus yaitu digunakan sebagai kontrol terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh sebuah entitas tersebut, serta sebuah sistem yang dapat menyiapkan data-data keuangan dan non-keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Febriana. Baik, selanjutnya adalah komponen sistem informasi akuntansi. Komponen ini terdiri dari 6 komponen, yaitu yang pertama input block, kedua model block, ketiga output block, keempat database block, kelima teknologi block, dan keenam control block. Karakteristik sistem informasi akuntansi menurut Agus Mulyanto tahun 2009 itu yaitu yang pertama mempunyai komponen sistem, kedua mempunyai batasan sistem, ketiga mempunyai lingkungan, keempat mempunyai penghubung antar komponen, kelima mempunyai masukan, keenam mempunyai pengolahan, ketujuh mempunyai sasaran dan tujuan, kedelapan mempunyai keluaran, dan yang terakhir mempunyai umpan balik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Diah.
Selanjutnya, penggunaan sistem informasi akuntansi. Dalam buku Sistem Informasi Akuntansi oleh George H. Butner dan William S. Hopwood yang dikutip oleh Yuli Apriani 2004, pemakaian informasi akuntansi dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu satu, pemakaian ekstern yang mencakup pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah, pelanggan dan pemasok, pesaing, serikat pekerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, pemakaian intern, terutama para manajer. Kebutuhannya bervariasi tergantung pada tingkatan dalam organisasi atau terhadap fungsi yang dijalankan. Sistem informasi akuntansi dalam perusahaan. Sistem informasi akuntansi sangat penting dan dibutuhkan perusahaan, karena sistem tersebut memiliki banyak elemen penting dalam siklus akuntansi dengan berbasis komputer sehingga bisa menghasilkan informasi ekonomi. Umumnya, praktik sistem informasi akuntansi dalam perusahaan menggunakan kombinasi prinsip akuntansi tradisional dan modern. Nantinya, hasil dari pengelolaan data tersebut akan menghasilkan informasi yang akan dilaporkan kepada pihak berwenang. Untuk adanya perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan internet, kita juga dapat melihat berbagai perusahaan startup bermunculan yang menimbulkan kebutuhan dalam melakukan aktivitas pengelolaan data serta informasi dengan lebih efektif. Next. Kendala umum dalam penerapan sistem informasi akuntansi. Dalam penerapannya, sistem informasi akuntansi seringkali menemui hambatan. Hal-hal yang umum terjadi di antaranya, yang pertama yaitu membutuhkan waktu lebih lama untuk adaptasi. Salah satu kendala paling umum terjadi dalam penerapan sistem informasi akuntansi yakni membutuhkan waktu adaptasi relatif lama. Pasalnya, kebanyakan sumber daya manusia belum siap dan memerlukan pelatihan khusus. Yang kedua yaitu tidak tersedianya accounting software dan piranti kompeten. Lancar sistem informasi akuntansi dan menjaga keamanan seperti piranti komputer. Namun, tol tersebut sehingga menghambat penerapan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga yaitu hasil informasi kurang lengkap. Umumnya, kendala yang sering terjadi dalam penerapan sistem informasi akuntansi ini hasil laporan keuangan kurang lengkap. Sehingga untuk melakukan Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai konsep dasar sistem informasi akuntansi. Apakah ada pertanyaan? Monggo, mungkin teman-teman ada yang mungkin ada yang ingin dikonfirmasi atau dari hasil diskusi kemarin ada sesuatu yang kok kurang sesuai dengan apa yang disampaikan kelompok 1, bisa disampaikan pada diskusi pagi ini. Saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Bella. Baik, terima kasih dari kelompok 1 atas kesempatannya. Saya mau bertanya mengenai kendala umum dalam penerapan sistem informasi akuntansi yang telah disampaikan tadi. Tadi ada 3 kendala umum dan tadi juga belum disampaikan solusinya yang mungkin dapat mengatasi kendala tersebut. Nah, dari kelompok 1 mungkin bisa menyampaikan atau mengusulkan solusi apa yang dirasa tepat atau bisa mengatasi kendala tersebut. Terima kasih. Terima kasih Dela untuk pertanyaannya. Izin menjawab, kalau menurut saya, ini kan tadi ada kendala umumnya itu kan ada 3.
Yang pertama itu membutuhkan waktu lama untuk adaptasi, kemudian tidak tersedianya software akuntansi, kemudian yang ketiga itu hasil informasinya kurang lengkap. Nah, untuk yang membutuhkan waktu lebih lama untuk adaptasi ini kan memang untuk semua ya, maksudnya hal-hal baru itu kan pasti untuk penerapan pertama kali itu kan nggak langsung bisa jalan sesuai harapan gitu kan. Jadi kan emang perlu adaptasi. Nah, sehingga kalau menurut saya itu untuk gimana ya, agar tidak terlalu lama itu penerapannya itu bisa di sedini mungkin gitu. Jadi gimana ya, penerapannya itu nggak langsung semua gitu. Jadi bisa perlahan-lahan bertahap gitu. Jadi mungkin itu bisa mengatasi untuk supaya adaptasinya itu nggak perlu waktu yang terlalu lama. Kemudian kalau tidak tersedianya software akuntansi itu kita mungkin bisa membuat software yang sederhana gitu. Jadi tidak bergantung kepada software yang ada. Jadi kita bisa membuat apa yang kita butuhkan. Kemudian untuk hasil informasi kurang lengkap, ini mungkin bisa menggunakan apa itu namanya? Kalau kurang lengkap itu kita mengecek ulang gitu loh. Jadi yang kurang lengkap itu apa? Kemudian bisa dilengkapi secara manual atau juga bisa dengan meningkatkan software-nya gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan dari teman-teman kelompok 1. Baik, izin menambahkan dari tanggapan Denia tadi, untuk yang pertama itu kan membutuhkan waktu lebih lama untuk adaptasi. Nah, kita bisa membuat software itu lebih sederhana. Jadi yang misalnya yang tadi rumit bisa disederhanakan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan pengalaman. Intinya ketika kita menggunakan software itu pasti tergantung kemampuan masing-masing penggunanya. Apakah dia siap menggunakan software ini atau menggunakan software itu. Istilahnya banyak sekali pilihan yang dapat digunakan, misalnya kayak Mayop, kemudian Accurate. Nah, mana yang istilahnya lebih mudah bagi penggunanya. Jadi untuk adaptasinya mungkin membutuhkan waktu yang lebih singkat gitu. Itu saja dari saya. Izin menambahkan, untuk membutuhkan waktu lebih lama untuk adaptasi, itu mungkin SDM-nya belum siap, maka diperlukan pelatihan khusus dalam penggunaan SIA ini. Kemudian Mbak Dela, mungkin solusi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Baik, Mbak Denia, terima kasih. Ya, apakah ada ya pertanyaan lain? Izin bertanya. Ya, Citra, silakan. Tadi di fungsi sistem informasi akuntansi, yang ketiga ada menciptakan pengendalian internal yang memadai. Bagaimana jika sistem informasi yang digunakan oleh suatu entitas tidak dapat menciptakan pengendalian internal yang memadai? Kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh entitas tersebut? Untuk pertanyaan Mbak Citra ditampung dulu ya, sembari kelompok 1 mendiskusikan jawabannya. Apakah ada lain? Tadi Mbak Citra tadi tanya untuk apabila software itu tidak dapat dilakukan pengambilan keputusan bagi pihak internal, nggih? Iya, Dina. Tidak dapat menciptakan pengendalian internal yang memadai. Nah, itu bagaimana jika sistem informasi akuntansinya tidak dapat menciptakan pengendalian internal yang memadai? Kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh entitas tersebut? Baik, saya izin menjawab. Ketika suatu entitas itu akan
menggunakan software itu pasti ada ketentuan-ketentuan di dalamnya. Jadi kebijakan-kebijakan perusahaan itu nantinya akan dimasukkan ke dalam software itu, bagaimana pencatatannya, bagaimana pengakuannya. Jadi ketika software itu tidak akurat, misalnya kita mungkin entitas bisa mendesain ulang atau mungkin menggunakan software lainnya. Jadi sebelum menggunakan software pasti suatu entitas pasti ada kebijakan-kebijakan yang harus digunakan atau dipakai di dalam software tersebut. Mungkin itu dari aku. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Dan saya mencoba menambahkan dari pernyataan dari Mbak Dina untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Fiska, Mbak Citra aja. Mungkin tadi kan juga sudah dijelaskan mengenai sampaikan itu kan salah satunya adalah adaptasi. Saya mencoba untuk menyangkut pautkan dengan pernyataan dari Mbak Dina Fatmawati. Kemudian terjadi suatu halangan ya, tadi kan Mbak Citra kan bilangnya seperti itu, misalkan pihak internal itu tidak bisa mengeluarkan software ini gitu kan Mbak Citra tadi. Kalau menurut saya sendiri mungkin ini lebih konteks pada bagian dari manajemen tersebut, bagaimana manajemen mengatur suatu entitasnya itu untuk berjalan dengan baik. Kan biasanya nanti juga ada audit internal untuk bisa mengoreksi kembali untuk dipakai di perusahaan atau entitas tersebut. Saya ingin bertanya lagi, apakah pengambilan keputusan satu entitas ya? Izin menjawab Mbak Citra, informasi yang kurang